Hai, nama saya Rizky. Ini adalah screencast kedua saya. Yang pertama waktu itu saya membuat sudah cukup lama untuk menginstal PHP, MySQL, dan di Windows Server. Kali ini saya ingin share sebuah trik yang sering saya gunakan setiap kali saya membuat program. Bagaimana mengcombine jQuery, Ajax, dan kode Igniter form validation. Kenapa saya bilang seperti ini pentingnya? Ini share pengalaman dulu. Saya selalu menemukan di lapangan bahwa kalau kita menggunakan Ajax, kita mau membuat dua buah validation. Pertama di client side-nya dengan JavaScript, kedua di server side. Kalau kita menggunakan code Igniter, kita menggunakan form validation code Igniter atau kita buat sendiri. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kedua dunia ini tidak akur. Kadang di JavaScript-nya mulus sampai code Igniter ditolak, dan sebaliknya. Saya pernah mengalami itu beberapa kali dengan library yang berbeda-beda. Akhirnya karena daripada saya membuang waktu dan juga istilahnya kadang juga ada orang yang sampai males hanya menggunakan di client side, tidak di server side, sehingga kalau misalnya JavaScript di disable bisa langsung jalan. Itu sungguh berbahaya. Maka dari itu tips ini mungkin bisa mengatasi kemalasan Anda, sehingga minimal walaupun JavaScript dimatikan, validation tetap berjalan dan Anda hanya menggunakan membuat code untuk validation hanya sekali, tidak dua kali. Oke. Nanti pada akhirnya proyek ini akan menjadi seperti ini kurang lebih. Ada nama, kita bikin form sederhana saja, ada nama, umur, dan email yang masing-masing harus divalidasi. Nama harus diisi, umur harus diisi, dan angka, email harus diisi, dan valid email. Oke, nah apabila ini di save datanya, ini masih kosong, seharusnya akan error, tidak redirect kemana-mana, melainkan munculkan error apa yang harusnya diperbaiki oleh user. Ini tidak menggunakan form validation by JavaScript. Anda bisa lihat sendiri HTML code-nya. Saya hanya menggunakan submit function di sini. Di formnya, di input tag-nya juga tidak ada apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi tujuan kita nanti akhirnya akan membuat seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Di sini saya sudah mempunyai sebuah project berisi CI dengan sebuah controller jQuery Combi dan juga sebuah view jQuery Combi juga saya buat sini sudah. Nah, untuk controllernya seperti biasa, struktur dari CI, class, jQuery Combi sesuai dengan namanya, extend CI controller. Nah, kemudian di dalam construct-nya saya meload dua buah library bawaan dari CI. Yang pertama library sendiri untuk form validation, juga helper untuk form helper. Gunanya untuk apa? Form validation sudah jelas sebenarnya untuk form, untuk membantu saya nanti membuat elemen-elemen untuk form. Nah, seperti biasa, CI akan cari method index dalam sebuah controller untuk ditampilkan secara default. Maka dari itu sekarang langsung aja, tanpa berlama-lama lagi kita buat tampilkan indeksnya. Kita nggak akan muluk-muluk amat, kita langsung tampilkan saja formnya. Load view, kita langsung masukkan saja nama viewnya seperti ini. Oke, beres. Untuk viewnya, mari kita lihat. Saya sudah memberikan beberapa template di sini untuk memotong waktu. Doctype, HTML, head, body. Di dalam headnya sendiri, saya sudah memasukkan title, misalnya saja kita masukkan title, misalnya saja combination between jQuery, Ajax, and CI, misalnya seperti ini. Kemudian saya juga sudah menginclude jQuery library untuk nanti menggunakan Ajax-nya. Anda juga bisa mungkin masih menggunakan Mutul atau library yang lain, terserah Anda. Di sini saya menggunakan CDN dari Google supaya tidak mendownload apa-apa dan saya tidak menaruh file jQuery dalam lokal sistem saya. Terserah Anda. Anda bisa melakukan dengan menyimpan di lokal sistem Anda ataupun menggunakan CDN. Di sini saya menggunakan CDN saja. Kemudian sebuah script tag tempat di sini, dan juga di body saya sudah membuat sebuah form dengan alamat action ke method save di dalam controller ini. Kita belum buat, nanti kita buat. Kemudian kita memberi ID form tersebut dengan nama FRM dan form tutup.
Oke, sekarang kalau kita lihat formnya seperti apa, masih kosong, harusnya seperti ini. Kalau kita lihat code-nya, ya sama juga masih seperti kosong seperti ini. Oke, kalau berlama-lama lagi kita langsung buat saja formnya, sederhana saja, tidak perlu menggunakan tabel atau apapun. Misalnya saja nama Anda, kita masukkan menggunakan form helper, echo form input, kita masukkan namanya misalnya txt name. Berikutnya kita minta umur sama menggunakan form input, kita masukkan txt age misalnya. Kemudian email, kita minta email dia, email, kita masukkan txt email misalnya. Kemudian kita buat button submitnya. Form submit. Yang pertama adalah nama button submitnya, misalnya seperti ini. Yang kedua adalah labelnya, save misalnya. Oke, sekarang kalau kita lihat, dan form kita sudah jadi. Tapi kalau tentunya ini belum ada Ajax-nya, jadi kalau Anda menekan tombol save, dia akan redirect. Dan pastinya tentu saja karena metode save kita belum buat, kita mendapatkan page 404 page not found. Oke. Dari sini lebih baiknya mungkin kita buat dulu metodenya untuk menerima kiriman datanya, function save. Oke. Kalau pada umumnya biasanya kalau tanpa Ajax kita sama menggunakan seperti ini. Untuk menggunakan form validation, set rules, kita set saja dulu, set rules, txt name, labelnya nama Anda, rulesnya kita trim, required seperti ini. Berikutnya untuk umur, txt age, umur, trim, required, kita masukkan nama rate misalnya. Berikutnya untuk email, txt email, kita masukkan sini keterangannya, email, kita nomor kita ganti valid email. Nah, validasi rule apa aja yang bisa kita set, kita bisa langsung lihat saja di dokumentasi user guide-nya dari CI sendiri di bagian kelas library form validation. Di sini ada required, match, dan lain-lain. Anda bisa dicoba sendiri. Dalam kasus ini saya menggunakan 3 ini saja dulu. Kemudian untuk mengetes apakah validasinya berjalan mulus atau tidak, seperti biasa kita menggunakan this form validation and then run. Dan apabila sukses dia akan mengalihkan true, dan apabila gagal akan mengalihkan false seperti ini. Oke, langsung kita buat saja else. Oke, seperti ini. Oke, sampai sini beres. Sekarang kalau kita coba, tentunya belum ada returnnya apa-apa. Sekarang mari kita buat Ajax saya dulu. Yang pastinya kita ingin script ini di execute setelah semua dokumen terload secara sempurna. Di JavaScript, di jQuery kita menggunakan langkah seperti ini. Ada cara panjangnya, cuma saya menggunakan cara singkat sekarang. Lebih suka menggunakan cara ini karena lebih pendek daripada cara panjangnya. Oke, seperti ini, function dalam bracket ini, sehingga script yang dalam bracket ini akan di execute setelah semua dokumen ini selesai di load di browser. Oke, yang pertama kita ingin mengebind action event untuk form ini saat submit. Nama formnya apa? Anda bisa cari sendiri kenapa harus begini. Kita masukkan selektor dari formnya seperti ini. Eventnya adalah submit. Kita butuhkan atribut sebagai untuk function callback-nya. Jadi istilahnya ketika ini disubmit kita mau melakukan apa? Tentunya di sini kita ingin melakukan Ajax request. Bagaimana menggunakan Ajax request? Kita menggunakan post, method post. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita panggil selector formnya, kemudian
dot post seperti ini. Untuk melakukan post Ajax kita membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4 atribut. Yang pertama adalah URL-nya, yang kedua adalah datanya. Datanya itu bisa terserah Anda apakah mau serialized string ataupun JavaScript object. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena jQuery akan membuatkannya untuk Anda, tidak perlu membuatnya secara manual. Yang terakhir, yang berikutnya adalah function callback di sini. Kemudian yang terakhir, pada waktu callback dia menerima data apa? Apakah JSON, script, HTML ataupun plain text. Anda bisa definisikan di atribut terakhir. Oke, kita mulai saja. Kita ingin Ajax request ini ke alamat ini. Kita mengambil atribut actionnya. Kalau kita lihat actionnya adalah ke sini. Kita mau ambil atribut ininya. Simbolnya seperti ini saja. Bisa, Anda bisa menggunakan this ataupun frm, terserah Anda. Atribut, kita mau mengambil atributnya. Atribut apa yang mau kita ambil? Actionnya. Berikutnya kita compile, istilahnya kita serialize data-datanya yang diinput melalui textbox 1, 2, 3 ini menggunakan metode serialize. Sama, kita masukkan selektornya frm, kemudian serialize. Kemudian yang berikutnya adalah function callback-nya, menerima sebuah variabel, kita kasih nama aja, kita tampung di variabel bernama JSON seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita mau menerima apa. Kembalikannya saya lebih suka menggunakan JSON karena lebih simpel. Karena pertama ya sudah built-in library-nya, membuat sebuah JSON menggunakan library itu sudah native di PHP. Saya tidak perlu susah-susah seperti XML ataupun lainnya. Yang kedua adalah masalah parsingnya jauh lebih mudah, sehingga Anda tidak hanya mengirimkan pesan error, mengembalikan pesan error saja, tapi mungkin Anda juga mengembalikan kode error dengan kode yang berbeda-beda dan message yang berbeda-beda. Anda bisa melanjutkan proses di JavaScript dan seterusnya. Oke, sampai sini mari kita coba. Kalau misalnya kita refresh, kita save, apakah masih ke arah sana? Maksudnya redirect ke method save? Oh, kok masih? Tentu, karena default dari event ketika kita submit sebuah form adalah redirect ke halaman action. Nah, bagaimana kita mencegah supaya form ini tidak meredirect ke halaman browser ke halaman save ini? Simple, kita tinggal return save, return false pada saat form submit. Jadi di dalam ini. Kenapa tidak di sini? Jangan di sini. Kenapa begitu? Anda bisa cari tahu sendiri kenapa, atau Anda bisa cobanya sendiri nanti. Oke, sekarang mari kita coba. Kita lanjutkan, save. Oke, terkirim, tidak redirect kemana-mana, tetap di sini. Tetapi tentunya sekarang validasi sudah berjalan di server side. Kalau kita lihat, harusnya tadi karena ini kosong semua yang dikirim, kita lihat post, DHTH, email, dan name kosong semua, harusnya masuk sini false, dan kita harus mengembalikan pesan error itu ke JavaScript untuk diproses lebih lanjut. Sebenarnya untuk membalikannya Anda bisa, seperti yang tadi saya bilang, bisa melalui XML, HTML, plain text ataupun JSON. Di sini saya akan menggunakan JSON sebagai contoh karena menurut saya ini paling simpel dan paling menarik. Saya cukup echo untuk mengeprint JSON encode. Di sini ada array. Jadi array ini nanti akan di-encode oleh PHP untuk jadi bentuk JSON yang dapat dibaca oleh JavaScript sehingga dapat dilanjutkan prosesnya. Misalnya aja statusnya, kalau validasinya salah mungkin 0. Kemudian dengan message error seperti ini. Lalu kita panggil pesan errornya yang dari validasi CI, validation error seperti ini. Sehingga saat validation run return false, dia akan mengembalikan pesan error apa aja yang salah. Mari kita lihat. Clear.
Kita clear dulu, masih kosong semua, harusnya error semua. Oke, nah kita lihat dia memberikan status 0 dan message error. Nama harus diisi required, umur juga required, begitu juga dengan email required, seperti ini. Nah, kalau misalnya sukses, kita masukkan saja, kita tampung dulu semuanya. Name, input, post. Nah, Anda juga bisa menggunakan metode lama seperti ini. Hanya saja dari CI lebih menyarankan menggunakan model seperti ini karena setelah disanitasi, setelah diamankan atau apa, saya juga tidak begitu ngerti. Berikutnya adalah txth. Tampung dulu. Yang terakhir saya coba saja biar cepat. Nah, oke. Kalau sukses, kita return seperti ini. Kita berikan halo, txt nama, umur Anda adalah txth, dan email Anda adalah txt email. Oke, lalu kita return sama seperti waktu error seperti ini juga, hanya saja sedikit berbeda. Echo JSON encode array, mungkin kalau sukses statusnya sama dengan 1. Kita samakan. Berikutnya adalah message dengan str, kita isi dengan str. Kalau misalnya kita isi benar-benar Rizky, misalnya umur saya 27 dengan email saya, misalnya seperti ini, kita save. Harusnya munculnya adalah pesan yang bawah, bukan yang atas, yang ini. Nah, kita lihat. Oke, sudah benar. Nah, problem berikutnya adalah apabila kita sudah begini, sudah request, returnnya sudah beres, problemnya adalah bagaimana menampilkan ini di layar sini, ya, minimal supaya klien tahulah, user tahu apa yang salah, apa yang benar, statusnya gimana, requestnya sukses atau tidak. Nah, untuk itu kita butuh sebuah kontainer. Di sini kita masukkan dalam sebuah div saja. Kita beri nama ID contain message container sebagai tempat menampung. Nah, kemudian kita masukkan hasil dari ini ke dalam kontainer itu. JSON yang di return di sini sudah berbentuk JSON JavaScript object yang bisa langsung digunakan, sehingga tidak perlu diapa-apakan lagi. Berbeda dengan XML yang harus diparsing kembali dan mencari elemen-elemennya. Inilah kenapa saya menggunakan JSON. Nah, seperti ini, JSON.st sama dengan 0 misalnya. Kalau apabila error, tadi kita set 0 statusnya, kita masukkan misalnya message container HTML oke, JSON dot kita ambil node message seperti ini. Apabila sukses, kalian aja kita buat, kita alt saja, JSON.message seperti ini. Oke, mari kita lihat hasilnya. Kita save. Oke, oh ada error, umur Anda harus angka. Oke, ini tadi saya salah masukkan. Sekarang kita masukkan yang benar. Kita save. Oke, jadi perbedaannya adalah kalau error kita masukkan ke dalam kontainer ini, apabila sukses di alert seperti ini. Atau lebih baiknya lagi seperti ini, kita sembunyikan supaya lebih rapi saja. Kalau sukses, kalau misalnya sebelumnya ada error, errornya kita hapus.
Oke, error apabila kita perbaiki. Oke, pesan error tadi sudah hilang. Oke, sekian tutorial ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa dikembangkan, seperti misalnya apabila scriptnya di disable oleh user, apa yang akan terjadi? Pastinya JavaScript tidak berjalan, sehingga masih berjalan, sorry, mark forbid globally misalnya masih juga berjalan, sorry. Seperti ini. Nah, memang validasinya berjalan, hanya saja kita nggak mungkin membiarkan klien kita melihat seperti ini. Mereka bisa bingung apa yang harus dilakukan. Apabila ada request ajak berikutnya, mungkin ada panggilan berikutnya yang harus divalidasi ulang dan seterusnya, Anda bisa perbaiki sendiri nantinya. Yang penting di sini intinya adalah kita memanggil sebuah form di sini. Form di sini simple saja, cuma form buka, form tutup, tidak ada validasi di client side karena kita menggunakan ajak submit di sini. Waktu kita submit, biarkanlah si CI ataupun PHP yang melakukan validasi dan kemudian mengembalikan hasilnya berupa JSON yang berisi status dan message keterangan. Apabila gagal, kita kasih status 0 dan kita masukkan pesan errornya. Apabila berhasil, kita kasih status 1 dan juga message-nya, halo, nama Anda, umurnya berapa, dan emailnya adalah apa. Dan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Anda juga mungkin bisa menambahkan atribut-atribut lain, misalnya level atau apapun itu. Anda juga bisa mengembangkan dari trik ini. Dan satu lagi, ini trik tidak hanya tertutup untuk pengguna CI. Anda mungkin mau menggunakan Cake, Symfony, Zen, Laravel, or whatever, atau bahkan from scratch. Anda juga bisa menggunakannya. Ini hanya contoh dalam penggunaan CI saja. Oke, semoga tutorial ini berguna buat Anda dan terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.